Hai para kaum goyangan sambalado, selamat pagi, entah siang, entah sore dan malam di zona waktu di planet manapun itu kalian semua berada. Salam ceria Mart, salam kengantukan dan salam kokokan ayam jantan. Ya, welcome back to my channel Singa Rimba, channelnya alur cerita film. Ya, di awal-awal ini Singa Rimba mengajak kepada kalian semua calon subscriber dengan cara ikhlas atau sukarela begitulah dari hati teman-teman semua agar mendukung channel ini dengan cara di subscribe dan ditonton sampai habis agar sukarela dan keikhlasan dari teman-teman semuanya membawa dukungan kepada Singa Rimba agar memenuhi syarat mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton. Oke, langsung saja kali ini Singa Rimba akan merangkum sebuah film bertemakan perselingkuhan berjudul Unfaithful keluaran tahun 2002, yang mana film ini sendiri menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga dengan kehidupan yang mapan dan serba berkecukupan yang berselingkuh dengan seorang pria penjual buku dengan kehidupannya yang dikelilingi oleh para buku-buku. Oke, langsung saja berlatar belakang di sebuah rumah di pinggiran kota. Ini dia kita diperlihatkan sebuah keluarga, sang suami bernama Edward, sang istri bernama Connie, dan anak mereka yang kecil bernama Charlie. Hari-hari yang dilalui Edward terus-menerus giat bekerja, sedangkan Connie istrinya kadang selalu di rumah, kadang berkeliaran, kadang jalan-jalan, bahkan selalu giat bershoppingan. Sedangkan Charlie anaknya mereka hari-harinya dihabiskan untuk bersekolah untuk mewujudkan cita-citanya setinggi langit mungkin. Pada suatu hari Connie lagi berbelanja di kota, dan pada saat perjalanan pulang dengan angin yang berhembus kencang sampai rok-rok pun berterbangan di mana-mana, dan tanpa sengaja Connie menabrak seorang penjual buku bernama si Paul. Karena Paul merasa kasihan terhadap luka di lututnya Connie akibat terjatuh tadi, maka diajakilah si Connie ke apartemennya Paul dan mengobati lukanya tersebut. Dan hal itulah sebagai awal pertemuan yang akan membawa benih-benih cinta di waktu yang akan datang. Sebelum pulang, Paul pun memberikan sebuah buku secara cuma-cuma ke Connie untuk dijadikan sebagai sebuah kenangan dan pajangan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Connie tak sengaja menemukan nomor teleponnya Paul di dalam buku pemberian si Paul itu hari. Dan setelah itu Connie menelpon Paul dan mereka berdua pun saling mengobrol, dan si Paul pun mengajak Connie untuk datang mengopi bareng di apartemennya Paul. Hello. Get you some coffee. Okay. Setelah sampailah Connie di apartemennya Paul, dan mereka berdua pun sambil mengopi di sana. Dan kini pengenalan dan pertemuan mereka berdua pun semakin terlihat mulai akrab. Di hari berikutnya untuk ketiga kalinya Connie lagi-lagi pergi berkunjung ke Paul dan membawakannya pesanan makanan. Dan setelah itu apa yang mereka lakukan? Ya, berdansa dan mulai bersenang-senang ria di sana. Dan keduanya pun semakin mulai sangat terlihat akrab dan mulai adanya benih-benih cinta. Dan dari saat itu jugalah tanpa memikirkan suami dan anaknya, Connie dengan teganya melakukan sebuah hubungan yang amat sangat terlarang dengan mengecerit bersama Paul di apartemen tersebut. Seret, udah tahu ada suami, ada anak, ada keluarga, tapi masih saja berkeliaran mengecor sana sini. Ya, itulah seorang istri yang dibutakan dengan gombal dan diskon duniawi yang berlebihan. Prince, if you had. Karena semakin jatuh cinta terhadap Paul, kini waktu dan hari-harinya yang Connie jalani dengan membagi waktu sebagian bersenang-senang bersama keluarganya, dan sebagian besar lagi waktunya ia habiskan untuk mengecor sana sini, jalan-jalan, makan-makan, dan bersenang-senang ria dengan selingkuhannya si Paul. What's it worth? Tibalah di pagi hari yang baru, Edward seperti selalu biasanya pagi-pagi sudah berangkat kerja karena jiwa seorang Edward giat dan bekerja keras untuk membahagiakan istrinya Connie dan anaknya Charlie. Seperti biasanya Connie menargetkan mengunjungi si Paul setelah suaminya Edward berangkat kerja. Dan dalam perjalanan menuju apartemennya Paul, dan tak sengaja Connie bertemu dengan dua orang temannya dan langsung saja mengajaknya bernongkrong di kafe tak jauh dari apartemennya Paul tersebut.
Namun lebih kagetnya lagi saya, Anda, dan kalian semua karena Connie yang tak tahan lagi dengan ganasnya banteng miliknya Paul. Maka diteleponlah si Paul untuk pergi ke kafe tersebut. Dan lebih gila-gilanya lagi, mereka berdua melakukan pengecoran sana sini di kamar mandi di kafe tersebut. Panik gak? Ya enggak lah, namanya juga berduaan. Ya sudahlah. Hey, around the corner. Why do you have to? You take me to the best places. Sementara itu, Edward yang melihat perubahan istrinya pun semakin sangat curiga. Karena kecurigaan itulah Edward menemui seorang agen mata-mata. Frank, ini dia botaknya. Maksudnya ini dia orangnya yang mana Frank ini sendiri akan memata-matai aktivitasnya Connie, istrinya Edward. Apakah terbukti berselingkuh atau tidak? Dari tugas yang Frank mata-matai, dengan santainya si botak ini menunjukkan foto Connie berselingkuh, nama dan alamat selingkuhannya, dan memberikan informasi yang sangat akurat dan valid kepada Edward terkait Connie berselingkuh hari-harinya dengan si Om Paul penjual ikan. I want you to follow my wife. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan Connie yang lagi-lagi pergi untuk mengunjungi si Paul. Tetapi sesampainya di tempat tersebut, Connie mendapatkan Paul berselingkuh dengan wanita lain. Dan Connie langsung saja menghajar Paul dan wanita tersebut. Calm down! Karena dihantui amarah dan emosi, Connie semakin marah-marah dan ingin pulang dari tempat tersebut. Namun karena Paul merasa amat sangat rugi jika Connie pergi karena kepalang nafsu yang sangat tinggi dan membabi buta, maka dibantengilah Connie dengan paku besinya Paul saat itu juga. Berbekal informasi dari si botak Frank, Edward pun dengan gagah beraninya dan santainya pergi ke apartemennya Paul dan dengan slownya memberitahukan kepada Paul kalau dia adalah Edward, suaminya Connie. Saat di tempatnya Paul tersebut, Edward menunjukkan sikap yang santai sekali lah kalau menurut saya. Kayak enggak ada beban, enggak ada masalah begitu. Dan Edward pun dengan tenangnya menanyai Paul kapan Paul dan Connie bertemu, kapan mereka jalan-jalan, keluar kemana saja, beradu banting di mana saja. Dan Edward pun memeriksa tempat tidurnya Paul sebagai kandang untuk melampiaskan nafsu bersama Connie. Dan dengan tenang-tenangnya Edward bersama Paul sambil meminum bir di tempat tersebut. You're Paul. Tapi tak lama kemudian dengan jiwa psikopat yang mulai muncul, Edward pun mengambil bola kaca, menghajar Paul dan membunuhnya saat itu juga sampai darah berceceran di mana-mana. Dengan kejeniusan dan strategi yang sudah dipikirkan, Edward pun membersihkan semua barang-barang di apartemennya Paul tersebut untuk menghilangkan segala jejak yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian nanti. Setelah itu, Edward membungkus jenazahnya Paul dan dengan secepat kilatnya langsung membawa dan menyimpan Paul di bagian belakang mobilnya Edward. Dan dengan tenangnya si Edward setelah itu langsung datang ke acara drama nyanyian anaknya Charlie bersama teman-teman sekolahnya. Sehabis acara tersebut dan saatnya mau pulang, tiba-tiba sebuah mobil tanpa sengaja menabrak bagian belakang mobilnya Edward sehingga membuat bagasinya terbuka dan hampir saja isi bagasinya diketahui oleh orang yang menabrak mobil tersebut. Dan hal itulah membuat Edward yang awalnya santai kini semakin panik dan mulai agak gregetan.
Sesampainya di rumah dan target Edward selanjutnya adalah menunggu sampai tengah malam ketika istri dan anaknya sudah tertidur nyenyak, dan dengan aksinya Edward mengemudi mobil tengah malam ke tempat pembuangan akhir sampah, dan di TPA tersebutlah Edward dengan tak manusiawi membuang jasadnya Paul di tempat sampah-sampah tersebut. Beberapa hari kemudian pihak kepolisian kota mendatangi rumah Connie dan Edward untuk menanyai dan menggali informasi yang lebih jauh tentang sejauh mana Connie mengenal Paul, dan pihak kepolisian memberikan berita kalau Paul dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu, dan polisi sampai mendatangi Connie karena menemukan tiket parkirnya Connie di apartemennya Paul. Singkat cerita, di keesokan harinya para pekerja alat berat yang menggusur sampah-sampah tersebut berhasil menemukan jasadnya Paul dan melaporkan ke pihak kepolisian, dan dengan secepatnya pihak kepolisian langsung mendatangi rumahnya Connie dan memberitahukan kalau jasadnya Paul sudah ditemukan, dan pihak kepolisian menggali informasi yang lebih dalam dari Connie tentang si Paul, dan Edward seperti biasanya selalu tenang menyatakan tidak tahu apa-apa dan mengucapkan bela sungkawa atas kepergian si Paul. Padahal ternyata Edward, kaulah si pembunuhnya. Setelah itu, tak selang beberapa lama Connie mendapatkan foto-foto ia bersama Paul di dalam saku jaketnya Edward. Dan seketika itu Connie langsung menyadarinya kalau sebenarnya Edward sudah menyadari perselingkuhannya dari awal bersama Paul. Dan dari dalam hatinya Connie mulai panik dan dihantui rasa ketakutan dan mulai mencurigai kalau Edward lah yang membunuh Paul sebenarnya. Di sini kita bisa melihat Edward digambarkan sebagai seorang laki-laki yang menurut saya ya sangat santai lah. Berbeda dengan laki-laki lain secara umum, ketika mengetahui istrinya selingkuh bisa-bisa menangis, stres, frustasi, bahkan marah-marah, memberontak, dan bisa-bisa gila lah karena wanita. Tetapi berbeda dengan si Edward ini, meskipun istrinya mulai menyadari, mengetahui, semakin takut akan perselingkuhannya dan mulai membencinya, tetapi Edward dengan biasanya menyikapi hal tersebut dengan santai-santainya saja seperti tak ada masalah apapun. Ketika di malam hari, Connie yang sudah menyadari langsung mendatangi Edward dan menanyai dengan tegas dan marah, "Apakah engkau menyakiti Paul, Edward?" Tetapi Edward sebagai seorang manusia biasa dan normal memarahi balik Connie tentang perbuatannya selingkuh sambil menangis dan hati yang sangat tersakiti. Tell me what you did. What happened? You fucked him. He's a fucking kid. Di akhir film, Connie menyesali segala perbuatannya kepada Edward dan meminta maaf atas semua kelakuan dan perbuatannya tersebut. Dan setelah itu mereka pergi menenangkan diri dengan berpesta dan berdansa di suatu tempat. Dan setelah itu dalam perjalanan pulang, Connie bersama Edward saling memaafkan dan melupakan semua masalah tersebut. Dan mereka berdua pun berpelukan dan berjanji menjalani kehidupan keluarga di hari yang akan datang dengan penuh keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan, rukun, dan taat beribadah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah berselingkuh, karena dengan selingkuh akan membawa bencana lewat karma-karma dan kutukan yang akan menimpamu. Maka dari itu jauhilah perselingkuhan, dekatkanlah diri, jiwa, dan ragamu dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, dan perbanyaklah ibadah dan bersandarlah pada pengharapan dan andalkan Tuhan.